Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya mau pergi ke acara Yayasan Sipirok yang baru kita bentuk. Nah, kita sekarang mau ada rapat di daerah Cipanas. Nah, saya mau touring ke sana, kemudian nanti saya berangkat dari sini pukul 10 dan saya rencana nyampe di puncak di masjid itu sholat Jumat. Nah, bagaimana perjalanan kita nanti dan acara yayasan kita rapat kerja ini? Ayo kita jalan-jalan. Let's go. Ya, kita berdoa semoga saja. Saya sudah berada di puncak. Nah, ini kita sudah sampai di puncak. Nah, inilah perjalanan kita teman-teman. Sangat hijau semuanya. Itu ada peralayangan juga. Nah, oke, mantap kan? Ayo kita lanjut lagi ke Cipanas. Halo teman-teman. Ini perjalanan kita. Ayo, hey! Bisa harus bisa kalau mana untuk bisa dikatakan. Nah, bisa. Dulu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah salat maghrib berjamaah kita, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan kita doakan terkait Yayasan Gen Sinar ini dijamah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara berikutnya saya persilahkan untuk memberikan apa sih program serta kegiatan yang akan diusung oleh Pak Ketua kita ini. Kebetulan Pak Ketua ini RT ini di Cilebut. Barangkali ada tetua atau apa yang perlu kita sampaikan ke depan. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Saudara Ingot, Sekjen Gen Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami juga mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman hingga kita bisa berkumpul bersama di Raker Yayasan Generasi Spirok Nusantara atau disingkat Gen Sinar. Mudah-mudahan baik kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kita ke depan juga dipermudah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ajaran Islam bisa kita bawa hingga akhir hayat. Amin. Amin. Pertama-tama saya sebagai perwakilan pengurus, di sini ada Pak Parningotan, kita sebut sebagai sekretaris, terus Rosid Pohan, salah, Rosid Hasibuan, HSB, sebagai bendahara umum. Ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara kita dari pembina, babang-abang dari pengawas. Sebelum kita ini tadi rencana agenda mau bahas program. Sebelum ke sana saya ingin sedikit ngasih pengantar lah. Tadi Pak Pembina Pak Amri udah bercerita sedikit tentang filosofi nama. Luar biasa, ternyata kita ini adalah generasi muda. Ya walaupun ada Bang Ramli sebenarnya masih muda. Karena selalu bergaul dengan yang muda-muda. Semangatnya semangat muda. Abang siapa? Bang John juga mungkin semangatnya masih semangat muda. Insya Allah semangat ini masih tetap terjaga. Ini memang filosofinya sangat kuat. Kita beranjak dari Spirok dan ingin berkiprah ke Nusantara. Nusantara ini luas, bukan hanya Spirok, Jakarta. Tadi juga disampaikan Pak Amri, kita bisa mendunia gitu kan. Dan logo obor itu juga kita ini kan dia mengerucut dari kecil terus membesar. Ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini mungkin hanya beberapa orang. Kita jangan putus asa karena pohon yang besar itu kan berawal dari akar satu hingga mempunyai cabang, ranting dan segala macam. Mudah-mudahan ini juga kita yang dari beberapa orang ini bisa membentuk yayasan yang ini kita kan tidak ada niat untuk apa istilahnya komersil lah, ini memang niat sosial kita, ini niat untuk membantu saudara-saudara kita yang di Spirok terus yang Jakarta juga. Mudah-mudahan ini yayasan ini bisa berkembang lah, bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan pada akhirnya menyala kalau kata Pak Pembina. Karena di ujung obor itu adalah api. Itu yang akan kita barakan sampai Nusantara. Gimana? Semangat teman-teman? Semangat. Mudah-mudahan langkah yang mulai dari tim kecil ini bisa menanamkan cabang-cabangnya di mana-mana. Saya kira itu pengantar dari saya. Untuk program nanti, saya kira nanti setelah berapa ya? Setelah Isya aja yang kita mulai. Untuk ADRT juga
udah dibagikan sama Pak Pembina tadi, nanti sambil baca-baca, nanti ada hal masukan, nanti sampaikan aja langsung. Saya kira itu aja pengantar dari saya. Intinya kita optimis dari tim kecil ini, bismillah, dari Sipiro kita bisa menusantara, bisa mendunia, dan mudah-mudahan donaturnya banyak. Intinya kan itu yayasan ini ya. Saya kira itu Pak Sekretaris, nanti kurang lebihnya nanti kita tambah lagi karena waktu kita masih panjang untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Low battery. Please charge. mulai rakyat pertama Yayasan Generasi Sipiro Nusantara bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih kepada awak-awak yang telah meluangkan waktunya menghadiri rapat pertama Gen Sinar ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di awal ini, serta salam bersalam kita limpahkan dari Bapak Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita, memimpin kita dari alam kegelapan menuju alam terang seperti Islam. Low power off. Untuk mempersingkat waktu, rapat sudah saya buka. Agenda mungkin masih tahap berikutnya buat penjelasan dari RT Yayasan Kedata. Mungkin Pak Pembina bisa menjelaskan sedikit apa Gensinar ini, apa tujuan dan apa langkah yang akan kita ambil ke depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di hari ini. Dan tidak lupa selawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang tidak ada ilmu pengetahuan sehingga kita sekarang ini terang benderang ilmu pengetahuan bisa kita raih. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Abangda Ketua Pengurus, di sini sudah ada hadir, kemudian juga Abangda Pengawas, juga kemudian Abangda Pembina. Nah, pertama-tama saya mewakili pembina dalam hal ini menjelaskan bagaimana tentang Gen Sinar ini atau yayasan yang kita dirikan bersama-sama, yaitu dengan niat baik apa itu Gen Sinar, kemudian juga bagaimana legalitasnya. Nah, itu memang perlu kita sampaikan udah sampai mana pencapaiannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa yayasan itu merupakan adalah gerakan sosial. Nah, gerakan sosial itu di mana tidak ada niat untuk mencari material, yaitu atau untuk kekayaan, karena kita untuk berbuat sosial, yaitu sukarela. Nah, banyak hal yang yayasan disalahgunakan, tetapi dalam hal ini kita tidak mau mengulangi seperti yang sudah-sudah. Artinya Gen Sinar ini dibentuk adalah niat baik dari seorang abangda kita. Jadi dia ingin berbuat baik ke kampung halaman
bagaimana kampung halaman dari segi pendidikan, kemudian juga ekonomi, kemudian juga sosial budaya, dan lain sebagainya menjadi lebih maju kembali. Nah, Gensinar ini bersama teman-teman juga kita bersama-sama sudah membentuknya di Jakarta Selatan, yaitu di Lebak Bulus. Oleh karena itu, dalam hal itu kita berembuk membuat nama. Ada beberapa poin nama yang waktu itu kita sampaikan dan diusulkan oleh teman-teman yang ada di kepengurusan. Pada saat itu memang belum terbentuk dan akhirnya nama sudah dibuatkan, kemudian ada pengurus. Nah, yang kedua tentang pengurus ataupun legalitas di dalam yayasan itu dibagi menjadi 3, yaitu 1, ada pembina, kemudian ada pengurus, dan ada pengawas. Dalam hal ini secara profesional memang itu nanti mempunyai tugas masing-masing. Artinya bagi pembina dia mempunyai dan memiliki rapat-rapat ataupun wewenang yang dilakukan oleh pembina, yaitu melahirkan keputusan-keputusan dan nanti akan dilaksanakan oleh pengurus. Nah, pengurus ini juga memiliki kewenangan. Dia itu nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang yayasan. Nah, pada prinsipnya adalah pengurus ini yang melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yayasan ini. Dan terakhir itu adalah pengawas. Nah, pengawas ini adalah mengawasi mana yang terjadi apabila nanti pengawas melihat ada kekeliruan ataupun ketidakadilan ataupun simpang dari tujuan awal dari kita laksanakan ataupun kita bentuk dengan niat yang kita buatkan, bagaimana tujuan, visi dan misi dari yayasan ini. Apabila menyimpang, nanti rapat dari pengurus menghasilkan poin-poin yang mereka sampaikan, yang mereka lihat, yang mereka awasi, tidak sesuai dengan visi misi lagi, jadi mereka punya kewenangan. Nah, di sini memang kita memang sudah memiliki legalitas yang diakui oleh Kemenkumham. Alhamdulillah per hari ini, habis sholat Jumat tadi, dengan syukur alhamdulillah kita sudah sah diverifikasi dan alhamdulillah sudah diakui di Kemenkumham. Nama singkatan Gensinar dan juga nama yayasannya itu sudah selesai diverifikasi. Alhamdulillah. Ayo kita tepuk tangan untuk nama Gensinar. Nah, kemudian daripada itu, setelah kita buatkan nama Gensinar dan diakui oleh Kemenkumham, dan kita juga akan nanti melengkapi apa yang hasil dari yang kita rapatkan ini, yaitu terkait dengan ADRT. ADRT itu adalah anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga. Nah, bagaimana kita menentukan visi misi itu, apa yang akan kita tuangkan, nanti itu akan dibukukan menjadi akte yang ditandatangani oleh, yang dibuatkan oleh notaris dan disahkan oleh Kemenkumham itu sendiri. Kemudian nanti ada surat dari Kemenkumham dan juga nanti akan dikeluarkan juga NPWP dari yayasan ini. Nah, terkait dengan NPWP, jadi kita nanti harus sudah aktif ataupun patuh terhadap pelaporan pajak. Itu dia, kalau misalnya kita udah NPWP,
apabila ada uang masuk ataupun tidak ada uang masuk, kita wajib melaporkan itu setiap tahunnya. Yaitu biasa itu di bulan Maret. Bulan Maret per tahunnya itu wajib kita laporkan, baik itu pengurus nanti apabila sudah mendapatkan gaji itu P21-nya, itu nanti dilaporkan juga. Nah, habis dari itu nanti juga kita akan membuatkan buku rekening. Jadi nanti itu buku rekeningnya itu akan dipegang oleh bendahara atas nama Yayasan Gensinar. Jadi memang kalau format ADRT yang sudah kita buatkan, ini sudah diverifikasi sebelumnya, ini kita dapatkan dari notaris kantor virtual office yang kita sudah kerjasama, yaitu berada di Jakarta Pusat. Jadi kantor virtual office kita ini beradanya di Jakarta Pusat. Jadi mereka sudah menyiapkan dengan kita, kemudian kita juga sudah revisi beberapa, dan alhamdulillah kita paham tentang update-update undang-undang. Jadi itu keberuntungan kita, yaitu dari pembina Abang Da Anwar, dia sudah update tentang perizinan. Nah, akhirnya kita tambahkan di perizinan-perizinannya. Jadi alhamdulillah kita Yayasan Gensinar ini baik secara nasional dan apabila juga kita melakukan secara internasional, kita bisa melakukan itu. Nah, dan Gensinar ini tidak hanya untuk kampung halaman kita saja, akan tetapi ini skalanya sudah internasional. Karena kita membuat kantor virtual office kita itu di objek vital negara Indonesia. Jadi objek vital itu yaitu berada di pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saya lihat juga dari usulan dari abang-abang untuk nama ini sangat membuat semangat baru, karena merupakan wujud dari apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, yaitu membuat suatu Nusantara. Jadi pola pikirnya itu kita samakan dengan pola pikir daripada cita-cita dari Indonesia Raya ini. Nah, jadi kita bisa jadi nanti Gensinar ini bukan hanya berpatok kepada kegiatan-kegiatan di Spirok, tentunya nanti bisa kita lakukan secara internasional. Nah, baik itu secara nasional juga, tapi yang akan kita kerjakan yang paling utama memang kampung halaman. Jadi memang orientasinya kampung halaman, tapi update yang kita lakukan untuk karena kita update selalu peraturan, perundang-undangan dan perizinan, maka oleh sebab itu alhamdulillahnya kita sudah memasukkan itu. Nah, mungkin itu yang perlu saya jelaskan sebagai awal-awal ya rapat kita ini, karena kita juga sudah membuatkan logonya, kemudian juga sudah membuatkan namanya, dan singkatan namanya juga sudah terdaftar semuanya. Nah, itu dia alhamdulillahnya. Jadi, tapi yang belum kita perjelas memang di logo itu lambang-lambangnya seperti apa belum. Nanti itu poin-poin yang paling yang kita minta masukan lah, apa kita tambahkan seperti apa nanti. Mungkin begitu kata pembukaan dari saya sudahi, nanti saya akan lanjut serahkan ke moderator kita lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak. Mungkin ini udah waktu sudah sebentar suatu jamaah untuk ada ustaz di sini. Biar membawa lagi rasa ini. Ya demikian ya.
tidak Break, tidak break. sebentar dulu ya. Demikian. Nanti habis ini lawan program ketua yang menjelaskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Ketua yang telah memberikan arahan serta wejangan terhadap kita semua terkait generasi Sipirok Nusantara ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama tercapai. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pengawas memberikan sepatah dua kata terkait yayasan kita ini, apa harapan serta apa yang harus kita lakukan ke depan. Mungkin itu saja, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita berkumpul di malam ini. Yang mana dalam pembentukan yayasan ini semoga ya apa yang menjadi cita-cita kita semua untuk saudara-saudara kita di Sipirok sana yang untuk pertama-tama mungkin untuk Sipirok ya. Ya. Mudah-mudahan bisa kita capai ya. Dan terima kasih juga untuk semangat-semangatnya adik-adik saya semua ini. Ya, mudah-mudahan lebih semangat lagi biar gen sinarnya lebih menyala katanya ya. Ya. Sebenarnya dari pengawas sangat banyak banget ya. Cuman ya saya mewakili semua ya, hanya untuk malam ini hanya bisa berdoa lah untuk semoga yakin sinar ya maju terus lah. Iya, amin, amin. Ya kurang lebih ya saya begitu. Masih ada kawan kita ini untuk menambahkan sedikit lagi. Ayolah kita apa-apa. Ini semua imam. Ya. Nomor itu bang. Ya kalau ini ya saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah, saya nyatakan rapat kerja untuk program kegiatan Yayasan Generasi Sipirok Nusantara atau Gensinar saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Pak Pembina, Abang Pengawas, dan teman-teman rekan-rekan semua yang ada di sini. Kami dari pengurus, di sini ada Pak Pardingotan Tasuhud sama Pak Rosi Tasibuan sebagai bendahara, ingin menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan program kerja. Ini sebenarnya beberapa minggu lalu kita sudah bahas, cuman itu memang masih gambaran, masih draft lah. Mudah-mudahan malam ini kita bisa finalisasi, bisa kita tetapkan sebagai program kerja. Paling tidak untuk 1 tahun, ini kita bisa programkan, mudah-mudahan bisa berjalan. Di sini ada 11 program kerja yang sudah kami rancang dari pengurus. Yang pertama itu adalah kita memang fokusnya untuk pendidikan. Jadi program pertama itu adalah bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu. Yang kedua, beasiswa. Ini kita sangat mengapresiasi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di Sipirok maupun di Jakarta yang memiliki memang prestasi. Tapi kan banyak di antara kita juga walaupun berprestasi mungkin dari sisi ekonomi juga kurang. Itu yang kedua target kita. Yang ketiga ini bantuan siswa untuk mengikuti kompetisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era sekarang ini kompetisi itu sungguh sangat banyak. Cuman dari Sipirok itu mungkin masih jarang ya yang terdengar bahwa pelajar Sipirok itu juara, misalkan juara OSN, juara Olimpiade Sains gitu kan. Kita berharap nama-nama dari Sipirok itu muncul jangan hanya di kabupaten, provinsi, kalau bisa juga nasional. Dan kalau bisa internasional.
Itu yang nanti kita fasilitasi, mudah-mudahan itu bisa kita capai. Terus yang ketiga ini pendampingan akses kerja juga. Jangan sampai kita, mudah-mudahan apa ya, yang kita beberapa siswa atau mahasiswa yang bantuan dari yayasan itu bisa juga tetap berkesinambungan dapatkan pekerjaan. Jangan ketika dia sudah selesai kuliah putus gitu kan, ya mungkin dia merambah-rambah nggak tahu mau kemana. Itu yang akan kita bantu, mudah-mudahan. Selain yang di sini mungkin juga banyak abang-abang kita, senior kita yang warga Sipirok yang punya akses lah. Paling tidak bisa membantu mereka. Pekerjaan itu kan banyak, bukan hanya pekerjaan sebagai kantoran. Apakah ya usaha atau apa, itu nanti mudah-mudahan itu juga program kita. Ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana, walaupun memang agak berat kalau kita, gambarannya memang agak berat, karena kondisinya juga banyak yang lagi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kita optimis lah, ke depan itu kita bisa wujudkan. Selanjutnya, ini santunan anak yatim. Ini saya kira sudah banyak berjalan ya. Baik itu organisasi-organisasi alumni, ini sudah berjalan. Mudah-mudahan itu juga yayasan bisa menambah lah istilahnya. Kita ini bukan mau merebut porsinya yang sudah ada ya. Kita cuma menambah yang mungkin masih banyak di saudara-saudara kita di kampung halaman sana yang belum mendapat kesantunan. Itu yang mudah-mudahan kita bisa jangkau, bisa kita, ya paling tidak setahun sekali lah ya. Terus ini sunatan massal juga, karena sunatan ini kan kalau buat kita yang beragama Islam kan apa ya hukumnya? Wajib atau apa ya? Nah, mungkin tapi kan di banyak juga yang kurang mampu, mungkin apalagi sekarang kan mudah menggunakan teknologi, butuh biaya yang tidak sedikit. Mudah-mudahan ini kita laksanakan di Sipirok program sunatan massal, atau mungkin juga di Jakarta, nggak tertutup kemungkinan. Itu yang program kita yang ke-6. Yang ke-7, kita juga akan memberikan santunan kepada janda dan lansia. Untuk yang ke-8 ini, kebetulan pembina kita ini kan sama, dua-duanya ini orang hukum. Kita ketahui ini bahwa orang kecil itu kalau udah bermasalah dengan hukum, udah pasrah gitu kan. Takut segala macam, walaupun mungkin nanti itulah yang kita akan memberikan bantuan hukum gratis. Bantuan hukum gratis ini nanti lagi kita bedah lah. Kalau pengertian saya ini kan bukan mendampingi mereka dari proses di polisi sampai pengadilan. Bisa saja konsultasi dulu kan. Itu tergantung nanti SDM kita lah. Sejauh mana apakah nanti kita bisa membuka akses mereka itu untuk mendapatkan pengacara, tapi paling tidak untuk konsultasi saya kira SDM kita di yayasan ini punya lah untuk sekadar konsultasi hukum. Yang ke-9 ini mungkin juga umum, ini bantuan bencana alam. Tapi kita inginnya ini jangan hanya sifatnya spontanitas, ada bencana, yuk urunan. Bagaimana nanti yayasan ini punya anggaran, udah ada posnya gitu loh. Jadi nggak harus ayo gitu kan. Nanti ini mudah-mudahan kita bisa puaskan anggarannya. Jadi setiap ada bencana itu udah terarah. Terus yang ke-10 ini bantuan pendidikan keagamaan ini, termasuk guru-guru yang guru-guru ngaji, guru ustadz, segala macam, tokoh agama. Yang terakhir ini mungkin harapan kita lah, ini ada badan usaha ini. Badan usahanya dalam bentuk apakah nanti kooperasi atau apalah. Mudah-mudahan ini, karena ini menjadi napas yayasan juga gitu lah. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Saya kira itu 11 program kerja yang ditawarkan oleh pengurus. Mudah-mudahan para pembina dan pengawas ini bisa memberikan masukan dalam rapat malam ini. Saya kira itu untuk selanjutnya nanti kita coba breakdown, bedah satu persatu program ini seperti apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rapat kerja Yayasan Generasi Sipirok Nusantara seperti yang kita rencanakan berjalan lancar. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar acara kita ini selalu mendapat berkah dan ridhonya sampai
seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita eh, rapatkan pada malam hari ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan Allah memberkahinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakiran, hamdan yu'afin wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu ada tadabru ana tammin tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qaulal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Agustus 2024 telah terlaksana sesuai rencana kita. Dua agenda penting hari ini sudah kita setujui, yaitu persetujuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan program kerja tahunan yayasan untuk periode 2024-2025. Dengan selesainya pembahasan rapat hari ini, maka pertemuan kita malam ini saya nyatakan ditutup dengan mengucap alhamdulillah ya rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.